Oke, jadi kita akan masuk ke materi kelas 12 bab pertama, yaitu tentang sifat koligatif. Nah, di materi ini itu kita akan membahasnya melalui latihan soal. Jadi latihan-latihan soal ini, yang soal-soal yang dipilih adalah soal-soal yang biasanya keluar pada saat ulangan harian ataupun ulangan umum. Tapi pembahasannya detail. Ya, jadi tidak seperti video-video yang lain itu ada pembahasannya dari awal, teorinya seperti apa, kemudian ada latihan soalnya. Tapi di sini kita mulai dari latihan soalnya. Karena pembahasan dari sifat koligatif larutan ini sudah ada di video sebelumnya. Nanti akan disisipkan di deskripsi ya. Jadi soal yang pertama itu sifat koligatif larutan adalah sifat yang bergantung pada. Oke. Jadi di sini kita akan bahas detail, begitu juga rumus-rumusnya ya. Jadi jelas banget di sini sifat koligatif larutan itu tergantung pada jumlah zat terlarut. Jadi jawabannya adalah yang D. Nah, kalau kita berbicara jumlah zat terlarut, itu di pembahasan kelas 12, itu ada 3 jumlah zat terlarut yang nanti kalian bisa hitung. Ada X. X ini adalah fraksi mol. Kemudian ada molal. Kemudian ada molar. Nah, molal dan molar ini yang berbeda ya. Fraksi mol itu nanti ada 2, ada XP sama XT. Nah, kalau XP ini mol pelarut. Nah, kembali lagi diingat-ingat rumus mol ya. Mol pelarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Kemudian kalau XT itu mol terlarut per mol pelarut tambah mol terlarut. Oke. Kalau molal itu lambangnya M kecil. Itu rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per pi. Nah, keterangannya nanti ada di bawah ya. Kemudian molar mirip dia rumusnya, cuma lambangnya beda. Itu gram per mr kali 1000 per volume. Nah, ini gram ini GR adalah massa zat terlarut. Oke, kemudian P ini adalah massa zat pelarut. Kemudian volume V itu volume larutan. Nah, masanya ini biasanya satuannya gram, ini juga gram. Kalau volume di sini satuannya mililiter. Oke ya. Jadi gimana sih caranya menghitung jumlah zat terlarut? Nanti fokus perhatian di jumlah zat terlarut itu 3 ini. Ada fraksi mol, entah itu XP atau XT. Fraksi mol ini adalah perbandingan jumlah mol zat pelarut atau terlarut dalam mol larutannya. Kemudian kalau molal ini adalah jumlah 1 mol zat terlarut dalam 1000 gram pelarut. Kalau ini molar itu 1 mol terlarut dalam 1 liter larutan. Nah, mirip-mirip ya. Jadi kalau pembahasannya, kalau larutan itu udah pasti ada kandungan pelarut dan zat terlarut. Nah, biasanya itu dalam proses membuat larutan itu jumlah zat terlarutnya pasti lebih sedikit. Karena kalau lebih banyak jumlah zat terlarutnya itu larutannya akan jenuh dia. Ya, jadi biasanya, kita kembali, biasanya GR itu selalu lebih besar di GR itu biasanya lebih kecil dibandingkan P. Nah, jadi gimana sih caranya membedakan nanti soal itu GR apa P lambangnya? Karena sama-sama gram di sini satuannya. Biasanya GR itu selalu lebih kecil ketimbang P. Ya, jadi ini. Jadi pengertian sifat koligatif judul bab pertama itu adalah sifat yang hanya bergantung pada jumlah zat terlarut. Kemudian jumlah zat terlarut itu apa sih yang dimaksud dengan jumlah zat terlarut? Itu bisa fraksi mol, bisa molar, atau bisa molar. Iya. Next, soal berikutnya. Salah satu yang akan disebabkan oleh keberadaan zat terlarut
dalam pelarut. Nah, di sini kita akan membahas jenis-jenis dari gini ya, apa namanya, sifat koligatif larutan. Jenisnya, jadi jenis sifat koligatif larutan itu yang pertama adalah delta P, penurunan tekanan uap larutan. Nah, ini ya, penurunan tekanan uap larutan. Biasanya satuannya CMHG atau MMHG. Kemudian yang kedua adalah delta TB. Nah, B ini boil artinya, berarti delta itu perubahan. Perubahan kemungkinan ada dua, naik atau turun. Tapi kalau berbicara titik didih itu kenaikan titik didih di sini. Kemudian yang ketiga ada delta TF. F ini berasal dari kata freeze. Freeze itu membeku. Nah, berarti ini satuannya nanti derajat Celcius, berarti di sini penurunan titik beku. Ini satuannya sama, derajat Celcius. Dan yang keempat itu ada V atau tekanan osmotik. Nah, kenapa timbul selisih seperti ini? Berarti ada yang berbeda, yaitu titik didih larutan dan titik didih pelarutnya. Oke, kita akan bahas di masing-masing option ya. Jadi option yang ke A, tekanan uap jenuh lebih tinggi daripada tekanan uap jenuh pelarut. Nah, berarti di sini logikanya P-nya, P itu tekanan uap jenuh larutan, tepatnya ya, katanya lebih tinggi dibandingkan dengan P0-nya. Itu keliru. Kenapa? Karena konsep delta V ini, itu rumusnya adalah delta P sama dengan P0 kurang P. Artinya P0-nya harusnya lebih besar. Ini salah. Titik beku larutan lebih tinggi dibandingkan titik beku pelarut. Itu keliru. Karena konsep dari delta TF, itu rumusnya adalah T FP min TFL. Artinya, titik beku pelarut itu lebih tinggi. T FP-nya atau titik beku pelarut itu lebih tinggi dibandingkan titik beku larutannya. Kemudian, tekanan osmotik larutan lebih rendah dibandingkan tekanan osmotik pelarut. Itu keliru. Biasanya tekanan osmotik si larutan itu lebih tinggi dia. Jadi V dari L itu lebih besar dibandingkan V dari pelarutnya. Titik didih larutan lebih tinggi dibandingkan titik didih pelarut. Nah, inilah jawabannya yang kedua. Karena judulnya kenaikan. Jadi larutannya itu harus lebih besar titik didihnya. Artinya, kalau kita rumuskan, itu delta TB, rumusnya adalah TBL, titik didih larutan, dikurang titik didih larut. Nah, jadi di sini sudah membahas sebagian kecil dari rumus-rumus masing-masing ini. Jadi jenis-jenis sifat koligatif sekali lagi kita simpulkan itu ada 4. Yang pertama delta P, penurunan tekanan uap larutan, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Jadi untuk soal ini itu jawabannya adalah yang D. Ya. Oke, next soal berikutnya. Di bawah ini yang bukan merupakan sifat koligatif larutan. Nah, tadi kita sudah bahas sifat-sifat koligatif larutan apa saja. Kembali lagi di sini ditekankan apa saja jenis-jenis sifat koligatif larutan. Kenaikan titik didih, itu benar ya. Jadi benar ini kenaikan titik didih. Tekanan osmotik, benar. Penurunan titik beku, benar. Kenaikan titik beku yang keliru. Harusnya judulnya adalah penurunan titik beku. Ya, ini juga benar. Nah, rumusnya
di slide sebelumnya itu sudah kita bahas rumus sederhananya ya, bukan rumus ribetnya di sini. Oke, next. Nah, di sini ada slide yang kosong. Jadi kita akan bahas rumus yang ribetnya berkaitan dengan sifat koligatif larutan ya. Jadi kita akan bagi menjadi dua buah kayak gini. Yang pertama kita akan bahas rumus delta P. Jadi delta P itu rumusnya adalah P0 kali XT. P itu rumusnya P0 kali XP. Di mana XP dan XT itu hasilnya adalah 1. Ya. Rumus selisihnya tadi udah kita bahas, itu delta P sama dengan P0 kurang P. Ini untuk sifat koligatif yang pertama, terkait dengan tekanan uap larutan. Yang kedua, itu ada delta TB. Itu rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per P kali Kb. Boleh juga nanti rumusnya, ini kan rumus dari M kali Kb. Keterangannya nanti kita tulis di sebelahnya. Kemudian yang ketiga, itu rumus delta TF. Mirip dia. Rumus selisihnya ya, delta TB itu TBL kurang TBP. Oke. Delta TF itu rumusnya adalah gram per mr kali 1000 per P kali Kf. Kemudian bisa juga rumusnya M kali Kf. Rumus selisihnya delta TF tadi kita udah bahas sebenarnya ya. TFP min TFL. Kemudian yang terakhir, yang keempat, itu tekanan osmotik. V sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali R kali T. Nah, ini untuk larutan non-elektrolit. Keterangannya, oke, kita bahas keterangannya di sini. Delta P itu penurunan tekanan uap. P, tekanan uap larutan. P0, tekanan uap pelarut. Ini satuannya sama, mmHg atau cmHg. Kemudian ada delta TB tadi udah ya. Di sini ada TBL, kemudian ada TBP. TBL, TB itu titik didih, L-nya larutan. Berarti titik didih larutan. Kemudian kalau TBP itu titik didih pelarut. KB tetapan titik didih. Kemudian ada TFP, berarti titik beku pelarut. TFL, titik beku larutan. R itu tetapan gas. Nah, ini tetapan gas ideal. Kalau udah tetapan itu harganya adalah 0,082. Kemudian T itu suhu. Suhu satuannya nanti Kelvin. Oke, jadi ini keterangan dari rumus-rumus berkaitan dengan sifat koligatif larutan non-elektrolit. Nanti untuk elektrolit sama nggak rumusnya? Ada perbedaan sedikit ya rumusnya ya. Jadi sekali lagi perbedaannya sedikit nanti. Oke, jadi next kita cek di soal latihan nanti ya.
Oh iya, ini masih ada slide yang kosong lagi satu. Berarti kita bahas yang elektrolitnya. Jadi ini larutan elektrolit. Sorry. Jadi sekalian kalian menonton, itu kalian catat rumus-rumusnya ya. Ini untuk larutan elektrolit. Nah, masing-masing rumus itu ada perbedaannya ya. Misalnya delta TB, itu rumusnya di belakangnya nanti ada I dia. Gram per mr kali 1000 per P kali KB kali I. Nah, ini. Delta TF, gram per mr, keterangannya sama ya, kali 1000 per P kali KF kali I. Kemudian V, gram per mr kali 1000 per volume kali R kali T kali I. Nah, I ini adalah faktor Van Hoff. Itu rumusnya bisa dicari dengan rumus 1 plus N-1 kali alfa, di mana N adalah jumlah ion, alfa ini adalah derajat ionisasi. Oke ya. Next, soal berikutnya. Bagan berikut menggambarkan larutan dengan berbagai konsentrasi. Oke ya, kalian perhatikan yang partikel zat terlarutnya. Kenapa? Oke ya, yang kalian perhatikan adalah jumlah partikel zat terlarutnya. Kenapa kalian perhatikan itu? Karena pengertian dari sifat koligatif larutan itu adalah sifat yang bergantung pada jumlah zat terlarut, bukan bergantung pada jumlah pelarutnya. Nah, bagan yang menunjukkan tekanan uap larutan paling besar. Nah, ini konsep-konsep soal yang sangat sering keluar ketika kalian ulangan harian maupun ulangan umum yang akan ditanyakan oleh guru kalian masing-masing. Nah, jadi semakin banyak zat terlarut, kita akan mendapatkan kesimpulan yang pertama, titik didihnya makin besar. Makin besar. Yang kedua, tekanan osmotik makin besar. Artinya, titik didih dan tekanan osmotik ini berbanding lurus dengan jumlah zat terlarut. Jadi ketika jumlah zat terlarutnya makin banyak, itu tekanan osmotik dan titik didih larutannya itu makin besar dia. Nah, sebaliknya yang berbanding terbalik juga ada dua, yaitu titik beku. Titik beku larutannya itu makin kecil. Tekanan uap larutannya juga ikut makin kecil. Nah, sekarang pertanyaannya di sini adalah tekanan uap larutan yang paling besar. Ketika jumlah zat larutnya banyak, tekanan uap larutannya kecil. Berarti tekanan uap larutan paling besar itu ketika jumlah zat terlarutnya makin sedikit. Jadi kalian cari jumlah zat terlarutnya paling sedikit. Ini jumlahnya 4, ini 5, ini 3, ini 2, ini 1. Berarti jawabannya adalah yang 5. Jadi ingat ya, semakin banyak zat terlarut, itu ada dua kesimpulan. Yang berbanding lurus dan berbanding terbalik. Yang berbanding lurus adalah titik didih larutan dan tekanan osmotik. Yang berbanding terbalik adalah titik beku dan tekanan uap larutan. Ya, jadi itu konsepnya. Oke, next soal berikutnya. Diagram PTH2O yang merupakan daerah perubahan titik beku. Oke, ini kita akan bahas detail ya. Jadi, sorry.
Kita akan bahas detail di sini berkaitan dengan diagram PT. P itu tekanan, T itu suhu ya. Nah, yang bagian kanan yaitu bagian I dan J. J ini adalah TBL, titik didih larutan. Kemudian I ini adalah TBP, titik didih pelarut. Nah, berarti daerahnya ini IJ itu adalah delta TB. Ingat B itu didih ya, kenaikan titik didih. Kemudian kalau H ini adalah titik beku pelarut. Kemudian kalau G itu titik beku larutan. Berarti daerah ini itu delta TF. Penurunan titik beku atau perubahan titik beku. Ingat perubahan ada dua. Penurunan pastinya kalau titik beku ya. Jadi udah jelas di sini jawabannya adalah yang GH. Oke. Kemudian nanti ada di sini dia. Nah, ada di sini satu, di sini satu. Nah, yang di bawah ini biasanya yang P, kemudian di sisi atasnya itu, P0-nya. Berarti daerah ini nanti namanya adalah delta P. Oke, ini sering keluar ketika pembahasan soal-soal diagram PT. Ini masuk indikator soal nanti ya. Oke, next soal berikutnya. Berdasarkan data tersebut dapat disimpulkan bahwa, nah di sini ada 4 jenis larutan. Nah, larutan ini, ketiga larutan ini merupakan larutan elektrolit. Kemudian urea ini adalah non-elektrolit. Nah, jadi kalian harus hafalin ini ya. Elektrolit itu bisa asam, bisa basa, jadi ini dasar ketika waktu kelas 11, bisa garam. Kalau non-elektrolit ini kecenderungan ada urea, contohnya yang sering dipakai. Kemudian ada alkohol. Kemudian ada glukosa, golongan gula, itu biasanya dia masuk ke non-elektrolit ya. Oke, jadi apa sih kesimpulan yang didapat dari tabel itu? Larutan elektrolit yang berkonsentrasi sama memiliki titik beku yang sama. Jadi perhatikan, larutan elektrolit yang konsentrasinya sama, itu titik bekunya sama. Salah ya, jadi di sini aja kelihatan. Konsentrasinya sama, titik bekunya berbeda, ini salah. Titik beku larutan dipengaruhi oleh jenis zat terlarut, salah. Ingat, sifat koligatif itu ditentukan oleh jumlah zat terlarut. Titik beku larutan elektrolit lebih tinggi dibandingkan dengan larutan non-elektrolit. Dengan konsentrasi yang sama, elektrolitnya katanya lebih tinggi. Salah ya, ini min 0,3 sama min 0,1 itu masih lebih besar min 0,1. Ini salah. Makin besar konsentrasi zat, maka makin tinggi titik bekunya. Oke, misalnya yang ini. Yang dua ini ya. Makin besar konsentrasinya, ini 0,1, 0,2, makin besar titik bekunya. Salah ya. Ini min 0,5, min 0,7 masih lebih besar yang min 0,5. Yang 0,1 ini masih lebih besar ya. Salah. Itu jawabannya udah pasti E. Ada konsentrasi sama, titik beku larutan elektrolit lebih rendah dibandingkan non elektrolit. Nah, ini min 0,3 itu lebih rendah dibandingkan min 0,1. Jadi jawabannya adalah E. Jadi alasannya itu adalah kembali lagi ke soal sebelumnya. Yang ini. Jadi semakin banyak zat terlarut itu titik bekunya makin rendah ya. Kok bisa gitu? Karena non-elektrolit itu bisa terionisasi di sini. Artinya dari ionisasi itu yang menyebabkan jumlah zat terlarutnya itu makin banyak. Sehingga titik bekunya, tekanan uapnya itu lebih kecil nantinya. Ya. Oke. Next soal berikutnya ya. Jadi
kembali lagi ada soal yang dalam bentuk tabel. Itu tabel berikut berisi data sejumlah zat terlarut. Nah, ini jumlah zat terlarut yang dilarutkan dalam air. Jika R-nya 0,082, pengukuran dilakukan pada suhu tetap, maka larutan yang mempunyai tekanan osmotik paling besar. Nah, ingat di pembahasan sebelumnya, tekanan osmotik itu berbanding lurus dengan jumlah zat terlarut. Nah, yaitu molarnya ya, yang bisa kita cari dengan rumus gram per mr kali 1000 per volume. Berarti artinya gram per mr-nya harus lebih besar. Kemudian pembagiannya ini juga hasilnya harus lebih besar. Ingat, ada dua yang berbanding lurus. Kalian bisa flashback lagi videonya, itu ada titik didih sama tekanan osmotik. Jadi kita cari dulu mol yang terbesar. Nah, mol yang terbesar itu ada di angka 0,2 ini. Dan hasil pembagian 100 bagi volumenya ini yang lebih besar. Jadi untuk menghasilkan 100 bagi volume yang lebih besar, harusnya volumenya makin kecil dia. Ini teknik cepatnya asalkan kalian paham konsepnya. Yang terutama dalam sebuah soal itu konsepnya yang harus kalian pahami. Jadi nggak asal sekedar menjawab soal ya. Jadi molnya yang besar, nah ini di antara 3 dan 4 udah kasih kemungkinan jawabannya. Dan hasil volumenya yang lebih kecil. Kalau pembaginya lebih kecil kan angkanya besar. Di sini volume terkecil itu adalah 100, jadi kemungkinan ini dengan ini. Tapi ini 0,1 molnya, sedangkan ini 0,2. Jelas jawabannya adalah yang D. Kalau kalian mau periksa satu persatu boleh, gram per mr ini sudah mol dia. Jadi cari yang harga M-nya paling besar. Jadi kalian harus cek satu persatu nih, untuk menentukan siapa hasil molarnya yang paling besar. Itu ya. Oke, next soal berikutnya. Ini contoh sifat koligatif dalam kehidupan sehari-hari ya. Ada larutan infus yang dimasukkan ke dalam darah. Itu udah pasti tekanan osmotik ya. Karena kenapa? Larutan infus itu dibuat harus sesuai dengan tekanan osmotik dalam cairan tubuh kita, biar tidak terjadi yang namanya perbedaan tekanan osmotik. Ada yang terlalu hiper dan hipo. Inilah yang menyebabkan ketidakseimbangan cairan dalam tubuh biasanya. Nah, itu ya. Jadi harus sesuai dengan tekanan zat cair dalam tubuh kita. Itu yang biasanya diukur adalah kandungan zat cairnya ataupun tensimeter biasanya yang dipakai untuk mengukur tekanan darah biasanya. Jadi harus sesuai tekanan darah kita sama cairan infus yang akan digunakan gitu ya. Jadi satu-satunya pilihan yaitu yang D saja ya, yang ada tekanan osmotik bagian pertamanya. Kemudian untuk pemakaian glikol pada radiator motor, ini radiator kendaraan bermotor, ini biasanya untuk menjaga suhu agar tetap stabil. Jadi ini berkaitan dengan penurunan titik beku biasanya ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Jadi ini biasanya sudah ada di LKS, jadi kalian tinggal memahami konsepnya, kemudian menghafalkan contoh masing-masing dalam kehidupan sehari-hari ya. Oke, soal berikutnya, nah ini masih penerapan tekanan osmotik. Nah, tadi salah satu contohnya adalah penggunaan cairan infus. Nah, di sini penyerapan air dalam tanaman ya, karena air itu bisa naik ke daun itu karena adanya perbedaan kandungan zat cair. Nah, itu ada tekanan, salah satunya ada tekanan daya kapilaritas batang, daya tekan akar, sama daya isap daun, sehingga air dari tanah itu bisa melaju ke daun yang digunakan dalam proses fotosintesis. Kemudian nomor 2, nomor 3 dan nomor 2 dan nomor 3 ini berkaitan dengan penurunan titik beku. Kemudian penggunaan garam untuk membunuh lintah ya, biar air dari lintah itu keluar dari tubuhnya, itu dipakai garam biasanya ya. Jadi si lintahnya itu mengalami dehidrasi dia. Jadi 1 dan 4. Kalau menambah etilen tadi udah ya, penurunan titik beku.
Jadi jawabannya adalah 1 dan 4. Ya. Oke, next soal berikutnya. Nah, di sini udah masuk soal hitung-hitungan ya. Ya, oke, sebanyak 12,2 gram asam benzoat, MR-nya diketahui, dilarutkan. Nah, ini dilarutkan ke dalam ini. Ini udah pasti adalah pelarutnya. Tadi ingat konsepnya, kalau kalian tidak mengerti bahasa soal untuk membedakan GR sama P, itu biasanya GR selalu lebih kecil ketimbang P dia. Ya. Apa yang ditanya? Tentukan kenaikan titik didih. Kenaikan titik didih mendidih boil, berarti delta TB yang ditanya. Gram per MR kali 1000 per P kali KB nggak isi I. Karena asam benzoat ini masuk, oke. Asam benzoat ya, tapi alfanya tidak disiapkan di sini. Asam, basa, dan garam itu termasuk larutan elektrolit sebenarnya. Cuma di sini nggak disiapkan alfa ya, jadi dianggap asam benzoat ini adalah larutan non elektrolit ya, karena nggak ada alfa atau derajat ionisasi. Oke, jadi kita masukkan angkanya 12,2 dibagi 122 dikali 1000 per 200, ini jelek banget angkanya, 1000 per 244 dikali 1,22. Ini kalian bisa coret aja langsung. Hasilnya 0,1 kali 1000 dibagi 244, itu hasilnya adalah kurang lebih nanti ya, hasilnya adalah 4. Misalnya kita pakai pembulatan sederhananya, dikali 1,22. Ini hasilnya sih 4,09 dia. Kalau kita pakai kalkulator ya, 4,09 dikali 1,22, kemudian dikali 0,1. Nah, hasilnya adalah 0,49. Atau bisa dibulatkan nanti kalau nggak ada di jawaban, 0,5 derajat Celcius. Nah, kalau ditanya misalnya titik didih larutannya, itu TBP ditambah ATB. Ini masalahnya tidak ditanyakan, karena titik didih pelarutnya atau etanol itu nggak disiapin. Kalau TBP dari air, itu biasanya adalah 100 derajat Celcius. Tapi sayangnya ini pelarutnya bukan air ya, melainkan etanol. Jadi bukan 100 derajat Celcius dia TBP-nya. Jadi gini caranya memasukkan angka-angkanya. Jadi Kak pribadi yakin kalian sebagian besar itu bisa menghitung. Di sini lebih banyak membahas bagaimana sih cara menggunakan rumusnya, gitu ya. Oke, next soal berikutnya. Tentukan tekanan osmotik. Nah, tekanan osmotik itu lambangnya adalah, iya, apa nih yang diketahui? Ada gram. Oke, berarti rumusnya gram per mr kali volumenya, lihat satuannya mililiter, berarti 1000 per volume kali R-nya sudah disiapkan, kali T-nya kalian ubah ke Kelvin nanti. Berarti 10,8 dibagi 180 kali 1000 per 400 kali 0,082 kali suhunya adalah 300. 10,8 bagi 180, itu hasilnya adalah 0,06. Kalau ini kita coret, itu hasilnya adalah 2,5, kemudian 0,082 dikali 300, itu hasilnya adalah 24,6. 24,6 kali 2,5 kali 24,6 kali 2,5 kali 0,06. Itu hasilnya adalah 3,69. Satuannya adalah ATM. Itu teknik menghitung. Jadi kalian
Yang terpenting itu tahu keterangannya masing-masing, kemudian bisa paham rumus yang digunakan yang mana. Jadi gampang ya. Kemudian soal berikutnya. Untuk menaikkan titik didih. Nah, ini air menjadi 100,1. Nah, jadi ini bukan delta TB, melainkan ini adalah TBL. Jadi diketahui TBL-nya adalah 100,1. Kemudian P-nya itu adalah 250 ml, itu setara dengan 250 gram. Kemudian MR-nya diketahui adalah 342, KB-nya itu diketahui adalah 0,5. Yang ditanyakan adalah yang belum kelihatan di soal. Gram satuannya, berarti ada kemungkinan besar itu GR-nya yang ditanya. Oke, karena ini air, berarti kita masuk ke rumus pendek dulu. Delta TB sama dengan TBL dikurang TBP. Karena pelarutnya air, itu titik didihnya adalah 100 derajat Celcius. TBL-nya itu 100,1. Hasilnya 0,1 derajat Celcius. Jadi kita tinggal masuk ke rumus panjang sekarang. Gram per mr kali 1000 per volume kali Kb. 0,1 sama dengan gram per mr. MR-nya 300. Oke, kita hapus dulu. 342 kali 1000 Next ya, jadi kita bahas materi sifat koligatif dengan contoh soal yang berbeda ya. Jadi kita masuk ke model soal yang elektrolit. Jadi di sini berapakah titik didih larutan? Nah, yang ditanya sekali lagi untuk mengerjakan soal, itu kalian harus tahu dulu apa sih yang ditanyain dan bagaimana lambangnya ya. Jadi yang di sini yang ditanya adalah titik didih larutan. Oke ya, jadi yang ditanya adalah titik didih larutan, itu lambangnya adalah TBL. Jadi rumus TBL adalah TBP ditambah delta TB. Oke, delta TB. Nah, TBP karena di sini pelarutnya adalah air, itu TBP-nya adalah 100 derajat Celcius. Nah, jadi yang kita cari terlebih dahulu adalah delta TB-nya. Jadi delta TB itu sama dengan, di sini udah diketahui 5,58 gram, 1 kilogram air, kemudian KB-nya 0,52, MR-nya bakalan kita cari ya. Oke, kita masuk ke rumus terlebih dahulu. Jadi delta TB sama dengan gram per MR kali 1000 per P
kali Kb karena dia larutan elektrolit yaitu NaCl, itu di belakangnya diisi I dia. Jadi ini adalah faktor Van Hoff di mana NaCl itu kalau diionisasikan menjadi Na plus Cl min. Jadi jumlah ionnya ada 2, Na-nya 1, Cl-nya 1. Oke, kita jabarin di sini. 5,58 dibagi MR-nya tinggal jumlahkan dia 23 tambah 35,5 itu hasilnya 58,5 kali 1000 per 1000. Nah, ini 1 kg air ini setara dengan 1000 gram. Kali Kb-nya 0,52 dikali I-nya itu 1 plus jumlah ionnya ada 2 kurang 1 kali alfanya karena dia elektrolit kuat. Jadi kita udah tahu dia elektrolit dan tidak disiapkan alfa, maka alfanya itu kita anggap 1. Iya. Jadi ini tinggal dibagi 5,58 dibagi 58,5 itu mendekati ya. Ini mendekati hasilnya 0,1. Jadi kita bulatkan aja lah. Ini kalian coret itu dikali 0,52 kemudian dikali 2 kurang 1, 1 kali 1 tambah 1, ini hasilnya adalah 2. Berarti tinggal kalian mengalihkan itu aja. 0,1 kali 0,52 kali 2. Itu hasilnya adalah 0,104. Oke ya. 104 derajat Celcius. Berarti nanti, oke, kita cari TBL-nya. Jadi TBL sama dengan 100, itu di atas ya. Nih, TBP-nya 100 ditambah 0,104. Jadi hasil akhirnya adalah 100,104 derajat Celcius. Nah, jadi sekali lagi, sebelum kalian mulai menghitung, itu harus tahu dulu apa saja sih yang diketahui di soal. Ingat konsep sederhananya untuk membedakan yang mana pelarut dan perlarut itu GR untuk melambangkan dia terlarut itu selalu lebih kecil dibandingkan dengan P-nya. Ya, itu teknik sederhananya. Oke, ini larutan elektrolit maka rumusnya diisi I. Kalau dia non elektrolit itu nggak usah diisi I nanti. Oke, lanjut soal berikutnya. Sebanyak 1 gram MgCl2. Nah, ini perhatikan MgCl2 ya. Oke, sorry. Oke. MgCl2. Bolak-balik nih ya. MgCl2 ini juga larutan elektrolit. Oke, tentukan, nah ini alfanya yang ditanya. Tentukan derajat ionisasinya. Atau alfanya yang ditanyakan. Berarti apa nih yang diketahui? Ternyata membeku. Nah ini, membeku. Itu lambangnya adalah TFL. Besok kalau seandainya nanti kalian ketemu soal mendidih, itu lambangnya adalah TBL. Jadi sekali lagi, kembali lagi Kak tekankan di sini, kalian harus pinter-pinter melambangkan. Ya, jadi TFL-nya di sini diketahui. Berarti kita akan masuk cari tahu dulu berapa delta TF-nya. Itu TFP min TFL. Karena pelarutnya air, itu titik bekunya adalah 0. Dikurang min 0,115. Itu hasilnya adalah 0,115. Kita masuk ke rumus yang panjang. Delta TF sama dengan gram per mr kali 1000 per P kali Kf kali I terlebih dahulu. Nah, delta TF-nya 0,115 kali 1 per MgCl2 71 tambah 24 itu 95 mR-nya kali 1000 per 500 kali Kf-nya 1,86 kali I.
Ini coret hasilnya adalah 2, 95-nya bawa ke sini. Berarti jadinya 0,115 dikali 95 itu sama dengan 2 kali 1,86 kali I. Berarti I-nya otomatis sama dengan, oke, kita pakai kalkulator ya biar cepat. 0,115 kali 95 dibagi 2 dikali 1,86. Itu hasilnya adalah 2,93. Jadi belum jawaban ya, ini masih I. 2,93. Jadi kita taruh di sini. Jadi rumus I itu sama dengan 1 plus N min 1 kali alfa. Nah, N-nya adalah 3. Kenapa? Karena Mg-nya 1, Cl-nya ada 2. Jadi kalau disuruh ke depan sama gurunya, dari mana dapat 3? Ini kalian harus dionisasiin. Mg ditambah 2 Cl min. Itu ya. Oke, berarti jadinya 2,93 ditambah 1. Sama dengan, ya, oke. Sama dengan 1 ditambah N-nya 3, 3 kurang 1, 2, 2 alfa. Berarti 2,93 dikurang 1 sama dengan 2 alfa, berarti alfanya sama dengan 1,93 bagi 2. 1,93 bagi 2. Itu hasilnya adalah 0,96. Ya, 0,965. Ya, oke, alfa itu tidak boleh lebih dari 1 dia. Jadi maksimal alfa itu sama dengan 1. Maksimal ya. Jadi alfanya 0,965. Berarti mau mendekati elektrolit kuat. Ya. Oke, next soal berikutnya. Hitunglah. Nah, ini dari soal-soal sebelumnya itu belum ada yang kelihatan. Terkait dengan tekanan uap larutan. Nah, apa ini artinya 10%? Jadi kita bahas ya. Kemudian juga ada persentase di sini. Jadi sekali lagi sebelum kalian mendapat pelajaran entah itu di bimbel kalian di luar dari bimbel Kadoni ataupun di luar dari pembelajaran di sekolah, itu usahakan kalian menonton ini terlebih dahulu, jadinya ketika kalian belajar nanti di kelas itu lebih siap ya. Oke, 10%. Jadi 10% ini apa artinya? Itu terlarutnya 10 gram, kemudian sisanya berarti pelarutnya otomatis 90 gram. Nah, di sini yang ditanya adalah tekanan uap larutan. Ini ya. Tekanan uap larutan itu P. Rumusnya adalah P0 kali XP. P0-nya itu diketahui 100 mmHg. 100 dikali XP. Nah, XP itu kan penjabarannya NP per NP tambah NT, di mana N ini adalah rumus mol ya. 100 dikali mol pelarutnya, itu pelarutnya adalah air, berarti 90 bagi 18 mRH2O ya. Ini 90 bagi 18 ditambah 10 bagi 60. 100 dikali 90 bagi 18 itu hasilnya adalah 5 per 10 bagi 60 seperenam 0,2 lah kita masukkan. Berarti jadinya 5,2 di sini. Otomatis 500 bagi 5,2. Hasilnya 96,15 ya. Gampang nih, 96,15. Satuannya apa? Mengikuti satuan P0-nya, mmHg. Kalau nanti di sini satuannya cmHg, ikut juga satuan terakhirnya adalah cmHg nanti ya. Oke, next soal yang terakhir kayaknya ini. Larutan glukosa memiliki titik beku. Nah, ingat, titik beku ataupun membeku itu lambangnya adalah sama ya. TFL, tapi yang ditanya adalah TBL-nya. Tidak ada gram,
tidak ada MR ataupun P. Berarti kita ada rumus pendeknya ini. Nah, jadi kalian bisa lihat di video di sebelumnya ya. TFL itu diketahui adalah min 0,372. Ditanyakan adalah TBL-nya. Oke, jadi step pertama kita cari dulu delta TF-nya. Itu TFP min TFL. Karena di sini pelarutnya tidak ada, kita anggap aja pelarutnya air. 0 dikurang min 0,372. Itu hasilnya adalah 0,372. Berarti kita cari M-nya terlebih dahulu. Delta TF sama dengan M kali KF. Berarti M-nya otomatis 0,372 dibagi 1,86. Oke, ini hasilnya 0,372 dibagi 1,86. Itu hasilnya 0,2. Molal. Nah, kemudian kita pakai rumus yang kecil lagi, delta TB sama dengan M kali KB. M-nya 0,2, KB-nya adalah 0,52. Tinggal kaliin aja. Hasilnya adalah 0,104. Mirip yang tadi ya. 0,104. Nah, yang ditanya TBL. TBL rumusnya adalah TBP ditambah delta TB. TBP-nya adalah 100, delta TB-nya adalah 0,104. Jadi hasil akhirnya adalah 100,104 derajat Celcius. Oke ya, jadi sekian dari video pembahasan satu bab penuh. Jadi dalam satu video ini satu bab penuh berkaitan dengan sifat koligatif larutan. Jadi Kak berharap kalian bisa subscribe channel ini, kemudian kalian tonton videonya. Jika ada yang nggak ngerti, kalian bisa tulis di komentar. Jadi sewaktu-waktu komentar kalian pasti akan Kak balas berkaitan dengan materi-materi yang kalian kurang pahami. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe Doni Smart Chemistry. Sampai jumpa di video yang berikutnya.